Saya ingin ke Prof. Ikrar, sejumlah masalah dan dugaan kecurangan ini muncul ya di pemilu 2024, seperti dugaan penggelembungan suara dan yang terbaru KPU memperpanjang jadwal penghitungan rekapitulasi pemilu 2024. Apa yang menjadi catatan Anda? Ya, yang pertama ya Presiden waktu itu menyatakan ya bahwa kecurangan itu sulit untuk bisa dilakukan karena katanya di tiap TPS itu kan ada saksi dari masing-masing paslon dan juga dari masing-masing caleg ya. Tapi ternyata ini terjadi juga ya. Dan kemudian kita juga tahu ya dalam persoalan penggelembungan suara, walaupun tadi Bung Hadar Gumai sudah mengatakan bahwa terjadi pada semua caleg ya atau pasangan paslon presiden dan wakil presiden, tapi yang paling terbesar itu adalah di pasangan nomor 2 ya. Dan kemudian dari sisi caleg Anda juga tahu bahwa pertarungan itu bukan cuma di antar partai ya, seperti penggelembungan suara PSI yang begitu dahsyat ya, termasuk juga Partai Gelora juga yang cukup tinggi ya, tapi juga di dalam partai itu sendiri ya, karena bagaimanapun kan masing-masing calon anggota legislatif dari satu partai kan juga menginginkan supaya suaranya itu bisa besar ya, supaya mereka bisa masuk ke Senayan begitu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang terakhir ini ya. Sebenarnya kalau misalnya dari awal itu sudah ditangani dari penghitungan di TPS ya, dan tidak ada penggelembungan masuk ke misalnya ke kabupaten kota dan kecamatan ya, dan kemudian naik ke kabupaten kota provinsi dan sebagainya, saya pikir itu tidak akan terjadi. Tapi Anda tahu bahwa upaya-upaya untuk menggelembungkan suara ya dari partai ataupun dari calon anggota legislatif itu ya juga menjadi suatu problem besar ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada wakil dari partai tertentu yang kemudian sampai walk out, atau kemudian ada calon anggota legislatif saksinya juga kemudian ngamuk-ngamuk di dalam tempat penghitungan suara itu. Ini juga menjadi suatu hal yang boleh dikatakan banyak terjadi di beberapa tempat ya. Dan ini yang tadi dikatakan Bung Afat itu benar ya. Mengapa ini pemilunya undang-undangnya juga tidak diubah ya, sama ya, Undang-Undang Nomor 7 2017 untuk pemilu 2019 dan sama untuk 2024 ini. Mengapa kemudian KPU dan Bawaslu-nya yang sebetulnya juga udah tahu mengenai undang-undang itu tidak bisa mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang menjadi anggota KPU dan Bawaslu yang ada pada 2019 yang lalu. Yang ini kemudian menjadi satu pertanyaan besar kita ya. Baik. Dan mengapa kami di masyarakat sipil ya, civil society selalu menginginkan bahwa atau bahkan mendorong agar ada hak angket untuk pemilu 2024 ini nanti di DPR ya. Kenapa? Dengan upaya itu kita bisa melihat, bisa mengkaji kembali di mana letak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kebijakan apa yang kemudian dimainkan oleh pemerintah kemudian sehingga pemilu ini boleh dikatakan bukan sedikit ya, banyak yang amburadul ya. Baik. Dan bagaimana memperbaikinya untuk masa depan pemilu kita dan demokrasi kita ke depan begitu. Tentu ini menjadi catatan kita bersama untuk ke depan. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.